بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Sobah. Bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan shorof, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini bahasan kita sampai pada ayat 38 dari surah Ali Imran. Silakan dicari surah Ali Imran ayat 38 yang diawali dengan kalimat hunalika da'a Zakaria rabbah. Silakan dicari dan diperhatikan dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah semuanya. Bisyafaati Rasulillah wa barakati mu'alif hada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan perhatikan Ali Imran 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
innaka sami'ud du'a. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria walaupun menjadi fa'il dari kalimat da'a fi'il madi, tetapi tidak mesti Zakariyu. Karena Zakaria adalah ismin ghair munsharif yang tandanya nama seseorang, tidak boleh mengikuti amil. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Thayyibah ada dua bentuk ta. Sama-sama huruf ta namanya, titiknya sama-sama dua, posisinya sama-sama di atas, namun bentuknya yang berbeda. Yang pertama tak marbutah, seperti dalam kalimat dzurriyatan tan thayyibatan, itu marbutah, artinya tak bulat. Yang kedua ada ta ta'nis yang bentuknya memanjang, alif ba ta, itu tak tanis. Maka kedua ta ini ada kesamaan dan ada juga perbedaan, maka cara bacanya juga ada kesamaan dan ada perbedaan. Di mana kesamaannya? Kalau sama-sama hidup itu tak tanis, tak marbutah, dibacanya sama, ta ti tu tan tin tun, sama. Namun bedanya ketika dimatikan, tak marbutah yang bulat berubah menjadi ha, thayyibah, dzurriyah. Tapi kalau tak ta'nis menjadi hamas, thayyibat, muslimat, mukminat. Itu bedanya. Ada persamaan dan ada juga perbedaan. Innaka sami'ud du'a. Wanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruk أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية. Rabbi ja'alli masuk dalam hukum idgham mutamatsilin. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa sin beda. Sin sa. ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. يا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين
Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan sejelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Banyak edukasi pada malam ini. Yang pertama dari ayat 38 mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah menentukan maqamul ijabah dan sa'atul ijabah. Tidak sembarangan doa mudah diijabah oleh Allah kecuali ada di maqam ijabah, ada di saat ijabah. Doa yang ada di Mekah pantas langsung diijabah Allah karena sekeliling Ka'bah itu berapa titik maqamul ijabah dan sa'atul ijabah. Jadi istilah kita pakai HP itu ada sinyal kencang di tempat itu. Sinyal kencang, untuk tempat itu sinyalnya kencang. Sedangkan tempat-tempat yang lain sinyalnya nggak ada. Tapi bagi orang-orang tertentu bisa pasang wifi sinyal kepada Allah. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu jarang keluar. Jangankan keluar rumah, keluar kamar pun jarang. Sampai teman-temannya mencibir, "Woi Abdul Qadir, keluarlah, mainlah sama kami, di sini kita refreshing, kita ini, kita itu." Kata Abdul Qadir Jailani, "Buat apa semua itu? Kalian cuci mata di luar melihat wanita-wanita cantik, tapi di kamar saya ada yang menciptakan wanita cantik. Penciptanya ada di kamar saya. Kalian lihat rekreasi ke gunung yang indah, saya lihat gunung bukan cuma gunungnya, penciptanya ada di kamar saya. Lebih indah daripada gunung. Maka saya lebih betah di kamar daripada di luar." Nah, bapak-bapak lihat mungkin ada beberapa ustadz yang senang keluyuran, aja makan keluar, setiap makan keluar, berarti nggak betah di rumah. Ada ustadz mungkin ya di rumah mulu. Itu yang pertama. Yang kedua, pernahkah bapak sekelompok Wahabi mengatakan tidak boleh kita membaca Sayyidina kepada Nabi Muhammad? Pernah dengar itu? Nah, jawabannya malam ini. Tidak tanggung-tanggung Al-Quran yang menjawab. Yang ketiga, ayat 40 ini mengajarkan kepada kita bahwa menuju sebuah harapan itu jangan frustasi. Jangan frustasi, jangan sekali-kali frustasi, walaupun tidak logis. Menurut logika mustahil, tidak. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu. Yang diantaranya yang keempat, pernahkah bapak mendengar puasa ngomong? Puasa tidak bicara? Dari mana dasarnya? Yuk kita kaji semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika di ayat 37, mundur satu ayat dari tadi, Nabi Zakaria menginterogasi putri angkatnya yang bernama Maryam waktu kecil. Karena Nabi Zakaria betapa kaget masuk ke kamar Siti Maryam, ada buah-buahan musim dingin yang padahal ketika itu musim panas. Ketika musim dingin di kamar Maryam itu ada buah-buahan yang biasanya adanya musim panas. Sampai Nabi Zakaria berkata, "Anna laki hada ya Maryam." Dari mana semua itu ya Maryam? Jangan-jangan lu pesan Gojek kali ini. GoFood kali ya? Enggak, kata Maryam.
Qalat huwa min indillah. Itu yang nganter itu bukan Gojek awah, tapi malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Iya, katanya ini min indillah, dari Allah, paket dari Allah, abah. Masya Allah. Nah, dari situ Nabi Zakaria mengambil kesimpulan bahwa tempat itu sinyalnya gacor. Ngambil kesimpulan bahwa di tempat itu adalah maqamul ijabah. Maka ya, pelajaran lain ya, yang nggak disebut tadi, kita jangan ego walaupun belajar kepada anak sendiri. Bayangkan gitu. Nabi Zakaria seorang ayah angkat dikasih tahu oleh Siti Maryam bahwa ini dari Allah. Nabi Zakaria mengambil kesimpulan berarti tempat si Maryam ini adalah tempat maqamul ijabah. Maka hunalika da'a Zakaria, di sanalah Nabi Zakaria berdoa rabbahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Zakaria, tempat ini yang saya cari lama itu nggak ketemu, ternyata ada di sini. Apa doanya Nabi Zakaria? Qala, Nabi Zakaria berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku dari sisimu anak, cucu, keturunan yang thayyibah. Apa thayyibah? Lihat di layar, ay waladan sholihan, seorang anak yang soleh. Nabi Zakaria tidak basa-basi kepada Allah, langsung minta dzurriyyatan thayyibah, waladan sholihan. Sebagaimana akhlak berdoa, yang pertama meminta, yang kedua memuji, itu akhlak berdoa. Maka Nabi Zakaria tutup doanya ini dengan kalimat innaka sami'ud du'a, karena engkau adalah maha mendengar permintaan hamba. Karena Nabi Zakaria berdoa menggunakan etika, menggunakan akhlak, maka langsung panadatsul malaikah. Tiba-tiba kemudian malaikat memanggil Nabi Zakaria. Siapa malaikatnya? Lihat di layar, Jibril. Tidak tanggung-tanggung, langsung Jibril yang menengani Zakaria. Dan saat itu wahwa qaimu yusalli fil mihrab, sedang Nabi Zakaria sedang melakukan sholat di mihrab tadi. Apa kata malaikat Jibril? Assalamualaikum ya Zakaria, annallaha yubashshiruk. Aku datang ke sini khusus menemui kamu atas perintah Allah Zakaria. Tugasku menyampaikan kabar bahagia untukmu. Yubashshiruka musaqqalan wa mukhaffafan. Bahwa kabar bahagia ini biyahya, kamu sebentar lagi akan punya seorang putra yang bernama Yahya. Yahya itu siapa? Musaddiqan, orang yang sidik, orang yang jujur. Bi kalimati minallah, dengan kalimah Allah. Bi isa annahu ruhullah. Wa sayyidan, dan Nabi Zakaria layak mendapat julukan sayyid. Apa sayyid maknanya? Matsbu'an, diikuti oleh umat. Junjunan, sayyid itu junjunan, diikuti oleh umat.
Coba pikiran kita kunci di situ. Nabi Zakaria mendapat julukan Sayyid. Dari siapa? Malaikat Jibril. Karena ini malaikat Jibril yang berkata, Nabi Zakaria itu musaddiq wa sayyidan. Lagi, Nabi Zakaria mendapat julukan Sayyid dari siapa? Malaikat Jibril. Sekarang kita kalkulasi. 124.000 nabi yang dipilih menjadi Rasul 313, 315. Yang wajib diketahui namanya cuma 25. Diseleksi lagi. Yang menjadi ulul azmi cuma 5 nabi. Nabi Zakaria masuk enggak ulul azmi? Enggak kan? Hanya Nimin kan? Nabi Zakaria enggak ada masuk ulul azmi. Dari ulul azmi yang 5 diseleksi akhir oleh Allah Subhanahu wa taala keluar sebuah nama yang memiliki jabat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Zakaria yang tidak masuk ulul azmi saja mendapat julukan Sayyid dari Nabi Muhammad. Itu ulul azmi, bro. Bahkan lebih tinggi dari ulul azmi. Masa nggak boleh kata-kata Sayyid? Dan yang menyebut Sayyid itu bukan Jibril, kita. Nabi Zakaria disebut Sayyid oleh Jibril malah. Masa Nabi Muhammad nggak boleh Sayyid? Percayalah, bacalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jika ada yang berdebat, saya bertanggung jawab dunia akhirat. Hadis Nabi mengatakan banyak ana sayyidu waladi Adam. Nabi Muhammad mengatakan begitu. Mereka mengatakan Nabi Muhammad tidak mengatakan sayyid. Wah, bohong. Wahabi itu banyak bohongnya. Banyak hadisnya ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid anak cucu Adam. Banyak hadis itu mengatakan Bukhari. Jadi jangan takut-takut ya baca sayyid ya. Saya bertanggung jawab. Bila perlu orangnya dibawa ke rumah. Sambil bawa kopi, sambil bawa rokok gitu. Sambil bawa golok juga. Wa hasuran wa nun minas wa nabiyan, dan Nabi Zakaria itu menjadi nabi dan termasuk minas sholihin, nabi yang soleh. Walaupun sesoleh-solehnya Zakaria tetap tidak masuk ulul azmi. Ya Allah, Bapak lihat kesolehan Nabi Zakaria, ruya annahu lam ya'mal khati'atan. Sesungguhnya Nabi Zakaria itu tidak pernah melakukan kesalahan. Jangankan dosa, Pak, jangankan dosa, salah aja enggak pernah. Bagaimana dengan Zakaria Nur Sobah? Bagaimana dengan jamaah Nur Sobah? Nabi Zakaria tidak lam huruf nafi jazmu qalam, membalikkan yakmal kepada amal, fil mudhari kepada fil madi muqallab tadi. Tidak pernah melakukan khatiatan sekecil apapun dosa, tidak pernah. Bahkan walam yaham biha, tidak ada terpikir di benaknya melakukan kesalahan. Di zaman sekarang ya cari-cari bagaimana supaya Allah. Nah, mendengar kabar dari Jibril, Nabi Zakaria nggak percaya. Belum percaya, walaupun yang menyampaikan informasi itu Jibril, bukan wartawan. Jibril. Apa Nabi Zakaria mengatakan? Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Ya Tuhanku, bagaimana aku akan punya anak? Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak? Enggak mungkin, enggak mungkin. Karena Nabi Zakaria seorang manusia berdasarkan logika, berdasarkan otak, berdasarkan pemikiran. Apa yang mendasari Nabi Zakaria? Wa qad balaghaniyal kibar, aku sudah tua ya Allah. Sangat tua.
kibar. Emang berapa Nabi Zakaria umurnya waktu itu? Lihat di layar. Balagot nihayat sin. Nabi Zakaria ketika itu umurnya sudah mentok usia senja, yaitu mi'atun wa ishrina sanah, 120 tahun. Menurut logika, aki-aki yang sudah 120 tahun mungkin nggak punya anak. Nabi Zakaria mengatakan, nggak mungkin ya Allah nggak punya anak. Aku sudah umur 120 tahun. Dan yang dia kayak luar, wa mro'ati akhir. Dan istriku juga seorang yang mandul. Nabi Zakaria yang mengatakan istriku mandul. Ya Allah, nggak mungkin aku punya anak. Punya istri mandul itu nyebelin, nggak enak. Mandul itu enaknya dinyanyiin. Kalau lagunya enak. Kenapa Nabi Zakaria mengatakan istrinya mandul? Lihat di layar. Karena istrinya Nabi Zakaria saat itu balagot sama niatan watis inasana, umurnya sudah 98 tahun. Nenek-nenek dan aki-aki 120 tahun, nenek-neneknya 98 tahun. Ada informasi katanya bulan depan mau punya anak. Siapa yang percaya? Maka qala, malaikat Jibril mengatakan, al-amru kadzalik. Enggak tahu Zakaria, itu bukan urusanku. Tugasku menyampaikan itu kepadamu tentang membuat anak min khalqillahi gulaman mutakaliman, itu urusan Allah, bukan domenku. Tugasku cuman menyampaikan dari Allah bahwa kamu akan punya anak. Adapun real dan tidaknya itu urusan Allah. Nanti Allah yaf'alu ma yasha. Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki. La yu'jizu anhu syai'un wa lidzari hadir qudrah azimah. Allahumma soal diujab biha. Apa benar Jibril? Iya. Bohong kali. Benar, iya benar. Qala rabbi ij'al li ayah. Kalau memang benar jangan Jibril, coba berikan kepadaku tanda-tandanya kalau istriku mau hamil. Ay alamatu hamli imraati. Qala Jibril berkata, ayatuka, tanda-tandanya ketika istrimu mau hamil, Allah tukalliman nasa salasata ayamin, kau tidak mau bicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam. Nah ini puasa bicara. Bila puasa ngomong. Dan memang 3 hari 3 malam. Makan bebas. Minum bebas. Ngerokok ngopi bebas. Cuman jangan sekali-kali ngomong dengan orang. Tapi faktanya puasa ini lebih berat daripada puasa nggak makan, puasa nggak minum. Jarang yang sukses. Karena nggak kerasa ngomong. Nah, ketika istrinya mau hamil, maka ada istilah ngidam ya. Wanita hamil itu ngidam. Dan ngidam itu ada terbagi 2. Ada yang dirasakan oleh perempuannya, ada juga yang dirasakan oleh suaminya. Istrinya yang mau hamil, suaminya yang ngidam. Ini Nabi Zakaria. Ketika istrinya mau hamil, tiba-tiba Nabi Zakaria ngidam, tamtani umin kalamihim bi khilafi dzikrillah. Dia malas ngomong dengan orang selain zikir kepada Allah. Berapa? Salah satu ayamin, 3 hari lilayha. 3 malam Nabi Zakaria nggak mau ngomong. Sampai ditanya pun, Kang mau makan nggak?
Maunya apa? Oh minum. Illa romza, kecuali hanya isyarah saja. Mau tidur begini. Nah seharian Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, wadhkur rabbaka katsira wasabbih, dan zikirlah menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya dan salatlah kepada Allah bil asyi wal ibkar, di pagi dan sore hari, akhirin nar awa ilihi. Setelah itu ternyata benar real Nabi Zakaria istrinya hamil dan real lahir seorang putra yang dia menamakan Nabi Yahya. Di ayat lain nanti dijelaskan. Bahkan malaikat juga bertemu dengan menemui Siti Maryam. Apa kata malaikat Jibril? Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ternyata di tempat Siti Maryam itu sinyalnya gacor banget. Sampai seorang gadis jangankan punya suami, berpacaran pun tidak pernah. Jangankan berpacaran, disentuh pun oleh laki-laki tidak pernah. Ternyata di tempat itu sampai memiliki putra, yaitu Isa. Untuk lebih jelasnya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.